Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Hengki di sini. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang apa aja yang dilakukan para ground staff atau pasasi ketika mereka sedang on duty di bandara. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita simak video ini. Nah teman-teman semuanya, sesuai dengan judul pada video ini yang akan kita bahas yaitu adalah apa aja tugas seorang ground staff atau pasasi ketika mereka sedang on duty di bandara. Nah yang paling pertama teman-teman temui ketika teman-teman akan berpergian keluar kota atau keluar negeri yaitu adalah staff check-in. Nah mungkin teman-teman semuanya berpikir bahwa staff check-in hanya bertugas sebagai mencekinkan penumpang dan memberikan boarding pass. Nah di sini saya ingin menjelaskan lebih detail apa yang mereka lakukan pertama kali yaitu adalah membuat queue line. Membuat queue line ini sangat penting supaya penumpang berbaris dengan beraturan dan tidak amburadul. Yang kedua adalah mereka harus memprepare counter mereka masing-masing. Mereka harus menyiapkan boarding pass, bag tag, label carry-on, dan stiker hand carry. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang harus mereka persiapkan, yaitu salah satunya adalah SP Pregnant Mother atau ibu hamil. Step ketiga yaitu adalah open system. Nah, ketika semuanya sudah di-prepare dengan baik, waktunya untuk memulai check-in. Pada tahap check-in berlangsung, banyak hal lagi yang harus mereka lakukan, yaitu salah satunya adalah profiling penumpang. Profiling penumpang ini mencakup banyak hal, yaitu dengan cara kita menanyakan tiket, menanyakan destination tujuan, menanyakan visa, menanyakan bagasi, serta mencangkup security question. Security question itu apa teman-teman? Nah, security question itu adalah yang mencangkup barang bawaan Anda sendiri. Dan kenapa mereka harus melakukan itu semua? Karena itu adalah termasuk standar prosedur perusahaan. Jadi semua staff check-in wajib melakukan itu semua. Dan saya harap ketika teman-teman menjadi penumpang di salah satu maskapai atau airlines, saya harap teman-teman menyatakan atau mengatakan hal-hal yang sejujurnya karena ini semua sangat berpengaruh dan berisiko sangat tinggi untuk keselamatan penerbangan. Ketika step itu telah selesai, staff check-in waktunya untuk memberikan boarding pass kepada teman-teman semuanya dan melabelkan backpack kepada bagasi teman-teman dan memberikan label carry-on kepada teman-teman. Nah, hal yang perlu teman-teman ketahui yaitu adalah staff check-in wajib menjelaskan kepada teman-teman apa aja yang tertera di boarding pass tersebut. Contohnya yaitu ada tanggal, jam keberangkatan, boarding time, jam kedatangan, seat number, boarding gate. Setelah check-in, teman-teman semuanya dipersilakan menuju kepada pintu keberangkatan, yang dimana di sana nantinya yang akan teman-teman temui yaitu adalah staff gate. Pastinya yang dipikirkan teman-teman semuanya adalah mereka hanya merobek boarding pass. Nah, di sini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya apa aja yang mereka lakukan. Sama seperti halnya, hal yang paling pertama mereka lakukan yaitu adalah memprepare queue line. Queue line ini sangat penting gunanya untuk para penumpang dan teman-teman semuanya bisa berbaris dengan rapi. Yang kedua adalah memonitor parking pesawat. Next. Nah, yang ketiga adalah open screen flight number beserta tujuan penerbangan tersebut. Ketika semuanya itu telah di-prepare, selanjutnya adalah menunggu waktunya untuk boarding. Nah, di sini aku ingin teman-teman semuanya tahu bahwa ground staff atau pasasi terbagi hanya untuk staff check-in atau staff gate, tapi di sini masih ada staff dokumen dan staff lost and found. Nah, untuk staf dokumen ini teman-teman semuanya tugas mereka yaitu adalah menyiapkan dokumen keberangkatan dan menyiapkan dokumen kedatangan serta memonitor closingan dan juga memonitor email-email yang masuk, memonitor pergantian visa yang nantinya mereka yang akan membalasnya. Nah, di sini dokumen-dokumen apa saja yang mereka persiapkan yaitu salah satu adalah Gendek, Manifest, SPML, PLM, VR, checklist onboard, dan crew declaration. Nah, satu hal penting yang harus teman-teman ketahui adalah staf dokumen harus benar-benar fokus dengan apa yang mereka kerjakan terkait data-data dokumen-dokumen yang mereka persiapkan untuk onboard. Karena jika ada salah satu yang salah sangat berakibat fatal untuk penerbangan, untuk keselamatan, dan yang pastinya adalah untuk kenyamanan teman-teman semuanya. Karena jika ada yang salah ketika waktunya sudah komplit boarding dan itu bisa menyebabkan delay panjang dan berpengaruh untuk rating perusahaan. Step selanjutnya ketika dokumen sudah siap dan boarding berlangsung,
Waktunya staf dokumen ini akan naik ke atas menuju boarding gate dengan membawa semua berkas-berkas dokumen yang akan dibawa oleh kru tersebut. Nah, si staf dokumen ini akan menyerahkan dokumen tersebut kepada cabin crew yang nantinya akan ditandatangani, yang mana nantinya sebagian disimpan oleh staf gate, diarsipkan dan dibawa oleh kru. Tidak sampai di sini teman-teman semuanya. Ketika boarding sudah komplit dan semuanya sudah selesai dan pesawat dinyatakan boleh untuk pushback, sini masih ada hal penting yang harus kami lakukan, yaitu adalah double check pekerjaan masing-masing. Ketika sampai di destination akhir, kira-kira siapa lagi yang akan menangani mereka? Kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman bisa jawab dan komen di bawah, oke? Selanjutnya para penumpang dan teman-teman semuanya, ketika teman-teman semua sudah landing dan teman-teman akan mengambil bagasi, jika ada dari salah satu teman-teman yang kehilangan bagasi atau mengalami kerusakan, nah, di sini yang menanganinya yaitu adalah petugas lost and found. Teman-teman bisa melapor, teman-teman bisa menceritakan kejadian yang ada dengan menunjukkan bag-tag dan dengan menunjukkan boarding pass. Nah, jika teman-teman tidak memiliki itu semua, perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang ada. Jadi, ketika ada case tersebut, yang mereka lakukan adalah memonitor ketika bagasi tersebut masih berada di stasiun awal, dan mereka akan merekap data itu semua, dokumen yang terlampir beserta identitas diri Anda, dan penanganannya sesuai dengan case yang ada. Dan staf lost and found ini juga memproses semua email yang ada, setiap email yang masuk, bahkan juga mendelivery bagasi teman-teman semuanya jika alamat teman-teman berada tidak jauh dari bandara. Dan staf lost and found akan melakukan delivery ke tempat teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, beres sudah pembahasan kita di video kali ini. Namun tidak sampai di situ karena saya masih mempunyai banyak hal-hal penting, hal-hal menarik yang wajib teman-teman semua ketahui. So, aku minta kepada kalian tetap terus support channel aku biar terus berkembang dengan penuh edukasi dan pemahaman-pemahaman penting lainnya yang pastinya tidak kalah seru dan unik. Caranya mudah teman-teman semuanya, teman-teman bisa klik like pada video ini, komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar, dan yang pastinya yaitu adalah klik subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagikan video ini kepada teman-teman, keluarga, sahabat terdekat kalian. Oke, terima kasih banyak yang sudah mengklik like, komen, dan subscribe pada channel aku ini. Jika kalian itu adalah salah satunya, so kalian adalah salah satu jawaban dari doaku untuk channel ini. Dan di akhir video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Henki Satria dan aku pamit undur diri. See you all and God bless you.